Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Awan in the Sky. Semoga teman-teman semua sehat selalu, tetap semangat dan bahagia. Bagi teman-teman yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Oke teman-teman, sekarang di hari Sabtu nih. Sebelumnya gue mau ngucapin kepada teman-teman semua yang udah mensubscribe channel gue, yang selalu nonton dan sudah memberikan like. Kali ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua, menyambung video yang kemarin. Gue ceritakan di motovlog gue bahwasannya motor gue habis dibongkar. Nah ini dia nih headnya nih yang udah setahun nih. Jadi head ini udah setahun, baru gue buka, gue bersihin. Nah, penampilannya seperti ini, yang dipasang di motor ini nih. Yang dipasang di motor ini head yang serepnya gitu kira-kira. Jadi ini headnya masih standar ya, headnya masih standar, cuma memang keraknya udah banyak nih teman-teman, karena dipakai setiap hari, pemakaian harian. Jaraknya juga setiap hari itu rata-rata lumayan jauh jarak tempuhnya. Jadi kira-kira kondisi headnya seperti ini. Jadi keraknya udah banyak nih teman-teman. Nah kerak yang banyak ini mesti kita rutin bersihkan apabila motor kita dipakai untuk hari-hari ya, artinya setiap hari begitu, untuk supaya performa mesin kita tetap terjaga. Nah menyambung pertanyaan teman-teman yang kemarin, ada yang menggunakan cairan untuk membersihkan atau ada yang langsung dimasukin dari lubang busi gitu. Itu gua nggak menyarankan tindakan seperti itu. Kenapa? Karena ini bahaya nih. Karena ini kotoran ini kalau kita masukkan cairan gitu ya, kalau dari mesin langsung, kotoran ini tuh nanti terbuangnya melalui gesekan piston, sehingga itu yang membuat piston teman-teman menjadi tidak awet atau mengurangi umur piston teman-teman. Artinya nanti di situ antara piston dengan dinding blok tuh dia bergesekan sehingga lecet gitu ya pistonnya. Jadi di sini nih ya, ini kotorannya nih. Kalau kita masukin cairan misalnya dari umpamanya dari lubang karburator misalnya gitu ya, ketika pada saat mesin hidup kan pasti kan masuk lewat sini. Nah kotorannya ini kan otomatis luntur. Kotorannya luntur nih pasti dia kan akan tergesek gitu, tergesek oleh piston, sehingga piston itu menjadi lecet gitu teman-teman. Oke, ininya boleh kita anggap bisa bersih atau bisa rontok kotorannya, tapi itu nanti akan berpengaruh kepada umur piston teman-teman gitu, sehingga umur piston teman-teman itu dindingnya tuh lecet. Jadi gue saranin untuk apabila teman-teman ingin menservis atau membersihkan, jangan sekali-sekali menggunakan cairan yang dimasukkan ke mesin ketika pada saat mesin hidup. Itu memang bisa mungkin membersihkan headnya, tapi itu akan beresiko terhadap umur piston teman-teman. Nih kotorannya nih, masa piston bergesekan dengan kotoran kan nggak boleh begitu. Jadi lebih baik dibuka aja seperti ini. Nanti misalnya cairannya terus dikoasin, nah gitu, sehingga itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi juga nggak mempengaruhi kinerja piston teman-teman gitu. Jadi itu teman-teman yang bisa gue sampaikan. Oke, nah teman-teman, ini sekarang udah gue bongkar nih headnya. Ini udah kosong. Kemudian juga ini udah gue copotin pelatuknya dan klepnya. Kita review dulu nih setelah pemakaian setahun ya. Setelah pemakaian setahun, jujur aja teman-teman, ini gue motor nggak pernah beli oli botolan ya. Ini motor selalu gue belinya oli literan, jujur aja. Gue beli oli literan di bengkel mobil ya. Oli mesinnya tuh pakai oli literan, gue beli seliter itu 25.000. Tapi gue nggak pakai seliter semua kan, Matic Yamaha Mio kan hanya 800 mili gitu ya. Ya ini gue pakai setiap hari-hari dengan perjalanan lumayan jauh setiap harinya. Nah ini selama setahun. Nah sekarang kita review dulu, kita buka, kita bedah nih dalemannya, masih bagus atau udah banyak yang aus gitu kira-kira ya. Nah pertama dari noken asnya dulu nih teman-teman. Ini noken as masih standar, gue pakai merek NPP di sini. Kalau gue lihat di sini noken asnya bisa teman-teman lihat juga, ini masih bagus teman-teman ya, nggak ada yang lecet sama sekali. Tuh bisa teman-teman lihat di sini lebih fokus. Nah, ini tidak
masih rata ya, artinya nih bisa teman-teman lihat nih masih rata bagian noken asnya. Jadi ini awet banget nih, udah setahun padahal gue pakai dengan oli literan merek NPP ini, awet banget, masih rata permukaannya. Kira-kira begini nih teman-teman tuh, gue lebih fokusin lagi ya. Jadi ini teman-teman nih, oke, noken AC masih bagus. Jadi ini masih bisa dipakai lagi nih nanti, umpamanya mau dipakai. Nah, kemudian payung klepnya nih, payung klepnya sih kalau dilihat di sini yang agak bermasalah nih kayaknya klep yang besarnya nih ya. Klep yang besarnya itu ini sudah mulai berbintik-bintik, bisa teman-teman lihat. Nah tuh, ini udah mulai berbintik-bintik nih. Semoga fokus ya ini video gue ya. Nah, ini udah mulai berbintik-bintik nih, jadi ini kayaknya mesti di skir ulang nih setelah pemakaian setahun, karena memang kayaknya kalau nggak di skir ulang, namanya klep udah dicopot seperti ini, nanti dia akan bocor. Pasti setiap mau masang klep harus di skir dulu. Nah ini tuh udah seperti ini ya klepnya nih, jadi nanti mungkin harus di skir ulang atau kita ganti baru aja. Nah, batangnya sih masih bagus, nggak ada yang lecet dan masih lurus gitu, cuman memang minus di bagian payungnya aja. Bagian payungnya ini udah mulai bintik-bintik, bintik-bintik rada kasar nih, keluar pori-pori. Begitupun di bagian sininya juga. Nah, bisa teman-teman lihat nih di sini nih tuh udah bintik-bintik. Jadi beda dengan yang ini nih, yang klep yang kecilnya. Nah, ini masih bagus, masih nggak ada bintik-bintiknya sama sekali. Oke, jadi seperti itu. Ini pemakaian setahun. Kemudian pelatuknya nih teman-teman, pelatuknya memang kayaknya ini udah mulai satu sebelah sini nih, udah mulai ada garisnya nih. Nah, udah mulai agak kurang rata, tapi sejauh ini sih masih lumayan bagus sih, masih kelihatan rata, cuman emang di bagian tengahnya aja. Nah ini gue pakai merek NPP nih teman-teman. Nah ini hanya di sininya aja nih. Wajar ya, pemakaian udah setahun dan dipakai terus tiap hari motornya. Nah ini bagian pelatuknya, jadi memang udah agak lecet-lecet gitu di bagian pelatuknya ini. Seperti ini teman-teman. Nah ini selama pemakaian setahun ya. Jadi itu yang bisa gua review di head gua. Nah ini udah gue bersihin nih teman-teman, tadi masih hitam, nih yang udah gue bersihin. Headnya masih standar banget ya, ada pesawat lewat. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman video gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang baru mampir, yang baru lihat video gua, bisa dilihat-lihat video-video sebelumnya. Semoga itu bisa menghibur, bisa menambah informasi untuk teman-teman, bisa bermanfaat. Mungkin ada teman-teman juga yang sering menonton atau belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman, karena subscribe itu gratis, agar gue bisa semangat lagi membuat video-video yang mudah-mudahan informatif dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, dah.